Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pagi ini, baiklah Ibu akan menyampaikan tentang unsur kebahasaan cerpen. Unsur kebahasaan cerpen. Unsur kebahasaan teks cerpen adalah unsur yang membangun teks tersebut. Beberapa unsur kebahasaan teks cerpen antara lain ragam bahasa sehari-hari, kosakata, majas atau gaya bahasa, dan kalimat deskriptif. Ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Cerpen merupakan cerita fiksi, bukan karangan ilmiah atau non-fiksi, yang harus menggunakan bahasa resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari. Kalimat ujaran langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa lebih nyata. Contoh, dalam cerpen Aku dan Cita-citaku, kata Harky Inka. Kita sering menemukan bahasa pergaulan sehari-hari. Contoh, coba deh kamu pikir alasan kamu ingin menjadi psikolog, penyair, novelis, pasti ada alasannya. Potong Kak Ruli. Aku ingin jadi psikolog karena aku ingin memotivasi orang. Aku ingin menjadi penyiar karena aku menganggap pekerjaan itu asyik. Aku ingin novelis karena aku salah satu suka menulis. Aku ingin jadi guru karena B. Kosakata. Seorang penulis cerpen harus mempunyai banyak pembendaharaan kata, pilihan kata, atau diksi. Sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkan. Diksi menambah keserasian antara bahasa dan kosakata yang dia pakai dengan pokok isi cerpen yang ingin disampaikan kepada pembaca. Contoh kosakata yang terdapat dalam cerpen Aku dan Cita-citaku. Antusias artinya bergairah, bersemangat. Kriteria ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Monoton selalu sama dengan hal yang dulu. Itu saja, tidak ada ragamnya. Mantan, bekas, pemangku jabatan atau catatan X atau bekas kekasih. Profesi, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Reporter, penyusun laporan wartawan. Risiko, akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan, dan sesuatu perbuatan atau tindakan. Strategi, rencana yang cermat, kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. C. Majas atau gaya bahasa. Peristiwa pemakaian kata yang melewati batas makna yang lazim atau menyimpang dari arti harfiahnya. Majas disebut juga bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu.
Jenis gaya bahasa terdapat sekitar 60 gaya bahasa. Namun, Boris Club membagi menjadi 4 kelompok, yaitu majas perbandingan, metafora, personifikasi, deposinifikasi, alegori, antitesis. Majas pertentangan diantaranya hiperbola, litotes, ironi, satiro, paradoks, klimaks, antiklimaks. Majas pertautan diantaranya metonimia, sinekdot, alusio, eufemisme, elipsis, dan majas perulangan yaitu aliterasi, asonansi, antanaklasis, anafora, dan simplok. Majas perbandingan. Majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan pengaruh terhadap pendengar atau pembaca. Ditinjau dari cara pengambilan perbandingan, majas perbandingan menjadi satu metafora. Majas yang membandingkan perbandingan yang bersifat sebagai pengganti kata atau tingkatan lain. Metafora merupakan majas perbandingan langsung atau tidak menggunakan kata penanda perbandingan seperti bagaikan, laksana, contoh, raja siang telah bangun dari peraduannya atau matahari. Dan personifikasi adalah penginsaran yang meletakkan sifat-sifat manusia, insan kepada benda yang tidak bernyawa. Contoh, mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Depersonifikasi, majas dengan berupa perbandingan namun dengan hewan, dengan benda. Contoh, dikau langit, daku bumi. Aku heran melihat Joko mematung. Alegori, majas perbandingan sesuatu hal secara tidak langsung melalui kisaran atau penggambaran yang berhubungan dengan kesatuan yang utuh. Contoh, suami sebagai mahkota, istri sebagai jurumudi. Antitesis adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan paduan kata berlawanan. Contoh, hidup matinya manusia adalah kuasa Tuhan. Cukup sekian uraian dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.